Lu pernah kepikiran nggak sih kenapa orang kaya itu bisa tetap kaya dan bahkan makin kaya, sementara banyak dari kita yang ngelihatnya kok kayaknya susah banget ya buat jadi kaya? Nah, gue mau ungkapin rahasia finansial yang sering diajarkan orang kaya, tapi jarang banget diketahui orang banyak. Kalau lu serius pengen tahu, simak video ini sampai habis. Mari kita bahas. Jadi gini, lu harus paham banget kalau mentalitas kekayaan itu beda banget dibanding orang biasa. Banyak orang berpikir kalau kaya itu cuma soal kerja keras, ngumpulin duit, dan akhirnya bisa beli barang mahal. Tapi kenyataannya nggak sesimpel itu. Orang kaya itu punya cara pandang yang jauh lebih luas tentang uang dan gimana cara mereka ngelola kekayaan mereka. Yang pertama, orang kaya tuh nggak ngelihat uang sebagai tujuan akhir. Kebanyakan dari kita mikir, gue kerja keras, gue dapat uang, udah selesai. Nah, orang kaya tuh nggak kayak gitu. Mereka ngelihat uang sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Uang buat mereka itu cuma sarana untuk mencapai hal-hal yang lebih besar, kayak kebebasan finansial, punya waktu lebih buat keluarga, atau bahkan ngasih dampak positif ke orang lain. Mereka nggak ngejar duit cuma buat pamer, atau beli barang-barang mahal aja, tapi mereka ngerti kalau uang itu bisa jadi kendaraan yang ngebawa mereka ke tempat yang lebih baik. Nah, mentalitas yang penting yang harus lo tahu adalah bagaimana cara orang kaya memanfaatkan leverage. Mereka nggak cuma kerja untuk uang, tapi mereka cari cara supaya uang mereka bisa bekerja buat mereka. Misalnya, mereka nggak cuma tabung duit di bank dan berharap bunganya bisa banyak. Mereka akan investasiin uang itu ke aset yang bisa berkembang, kayak properti atau saham yang memberikan pengembalian lebih besar dalam jangka panjang. Mereka tahu, kalau mereka cuma ngandelin kerja keras doang, mereka nggak bakal pernah lepas dari rat race perangkap kerja terus-menerus tanpa pernah merasa cukup. Yang kedua, orang kaya itu berani ambil risiko. Tapi bukan sembarang risiko ya. Mereka ngerti banget, risiko itu adalah bagian dari permainan. Mereka berani ambil langkah-langkah yang terukur, misalnya investasi di bidang yang mereka ngerti dan pahami dengan baik. Mereka nggak asal ikut-ikutan tren atau iklan yang katanya cepat kaya, mereka melakukan riset dan analisis sebelum mengambil keputusan. Risiko yang diambil mereka lebih ke risiko yang terukur dan punya potensi untuk berkembang. Sedangkan kebanyakan orang takut banget sama risiko, takut kehilangan uang, dan akhirnya cuma nyimpen uang di tempat yang aman, seperti tabungan biasa, padahal tingkat pengembaliannya kecil banget. Mereka lebih milih jalan yang aman, nggak berani keluar dari zona nyaman. Ini yang bikin mereka nggak pernah berkembang dan cuma stuck di situ-situ aja. Orang kaya juga nggak terjebak dalam pola pikir scarcity atau kekurangan. Mereka berpikir lebih besar dan lebih terbuka. Mereka nggak bilang, wah nggak ada peluang nih, pasar lagi susah. Tapi mereka malah mikir, oke, gimana caranya gue bisa ambil kesempatan dari situasi yang susah ini? Mereka ngelihat dunia ini penuh dengan peluang dan selalu berpikir, ada cara untuk membuat lebih banyak lagi. Ini beda banget sama orang yang punya mentalitas scarcity yang mikirnya, udah nggak ada lagi peluang, ini udah jalan mentok. Jadi, orang kaya itu bukan cuma kerja keras, tapi mereka kerja cerdas. Mereka lebih fokus ke pengelolaan aset, gimana mereka bisa leverage waktu, uang, dan tenaga orang lain buat menghasilkan lebih banyak. Misalnya, mereka bisa pakai uang mereka untuk investasi, yang nantinya akan menghasilkan uang pasif, atau mereka bisa buka usaha yang bisa berjalan tanpa harus terlalu banyak campur tangan langsung. Mereka juga paham kalau waktu itu adalah aset paling berharga, jadi mereka cenderung ngatur waktu mereka dengan bijak dan efisien. Intinya, mindset orang kaya itu adalah bagaimana mereka bisa mengubah cara pandang mereka terhadap uang dan risiko. Mereka nggak fokus cuman ke hasil jangka pendek, tapi lebih ke strategi jangka panjang yang terus berkembang. Dan itu semua dimulai dengan bagaimana cara mereka berpikir dan memandang dunia finansial. Jadi gini, banyak orang yang masih terjebak dalam pola pikir kalau kaya itu cuma soal punya gaji gede. Mereka mikir, kalau gue bisa dapat gaji tinggi, gue bakal kaya. Tapi kenyataannya, itu nggak sepenuhnya benar. Banyak orang yang gajinya gede, tapi tetap aja susah secara finansial. Kenapa? Karena mereka belum ngerti perbedaan mendasar antara pendapatan dan kekayaan. Pendapatan itu duit yang lu dapetin setiap bulan dari kerjaan lu gaji, bonus, atau hasil kerja lainnya. Sementara kekayaan itu adalah semua aset yang lu punya, yang bisa menghasilkan uang tanpa lu harus bekerja terus-menerus. Jadi, perbedaan besar antara pendapatan dan kekayaan adalah pendapatan itu aktif lu harus kerja untuk dapetin duit itu. Sedangkan kekayaan itu pasif, lu punya aset yang bisa menghasilkan uang meskipun lu nggak bekerja. Orang kaya itu paham banget kalau untuk jadi kaya, lo harus bisa menghasilkan kekayaan, bukan cuma pendapatan. Misalnya gini, orang yang punya aset properti, mereka nggak lagi harus kerja keras setiap hari buat dapetin uang. Coba bayangin, mereka punya rumah atau apartemen yang disewain, tiap bulan mereka dapat penghasilan pasif tanpa harus capek-capek ke kantor. Atau, mereka punya saham yang ngasih dividen setiap tahun. Semua itu menghasilkan uang tanpa perlu banyak usaha setelah lo punya asetnya. Di sisi lain, orang yang fokus cuma di pendapatan seringkali terjebak dalam rat race. Mereka dapat gaji gede, tapi karena gaya hidup yang semakin konsumtif, mereka terus-terusan habisin uang untuk beli barang-barang yang nggak nambahin kekayaan mereka. Mereka pikir, gue kerja keras, gue beli barang bagus, hidup gue bakal lebih baik. Padahal, itu cuma ilusi.
Mereka nggak sadar kalau mereka cuma menghabiskan uang untuk hal-hal yang nggak berkelanjutan. Sekarang, coba lu bayangin nih, lu punya usaha sendiri, atau lu punya aset yang memberikan penghasilan pasif. Lu nggak perlu lagi nunggu tanggal gajian, atau ngandelin satu sumber pendapatan. Lu punya banyak saluran yang ngasih uang ke lo. Itulah yang dimaksud dengan membangun kekayaan. Kekayaan itu nggak cuma soal seberapa banyak uang yang lu punya, tapi seberapa banyak uang yang bisa datang ke lo tanpa lo harus kerja keras. Salah satu hal penting yang orang kaya lakukan adalah mereka tahu gimana cara mengubah pendapatan aktif mereka jadi aset yang bisa berkembang. Mereka ngerti kalau uang itu bukan cuma buat dibelanjain, tapi buat diinvestasikan ke sesuatu yang bisa memberi pengembalian lebih besar. Misalnya, mereka investasikan uang mereka ke saham, properti, atau bisnis yang bisa berkembang. Tujuan akhirnya, mereka nggak lagi tergantung sama gaji, tapi udah punya sumber penghasilan yang terus berkembang seiring waktu. Contoh lain, lu lihat orang kaya yang punya banyak properti, mereka bisa sewa-sewain rumah atau apartemen yang tiap bulan ngasih penghasilan pasif. Bahkan, banyak dari mereka yang nggak kerja sehari-hari, tapi tetap bisa hidup nyaman dan kaya, karena mereka punya aset yang terus berkembang dan menghasilkan uang. Gaji mereka udah nggak jadi sumber utama lagi. Mereka tahu, kalau mereka terus-terusan ngandelin pendapatan dari kerjaan, mereka nggak bakal bisa jadi kaya dalam waktu singkat. Mereka butuh aset yang bisa jalan sendiri, tanpa terlalu banyak intervensi dari mereka. Beda lagi sama orang yang cuma ngandelin gaji dan nggak pernah berusaha bikin aset. Meskipun mereka dapat gaji gede, kalau mereka nggak bisa mengelola uang dengan baik atau investasikan uang ke hal yang produktif, mereka nggak bakal bisa bangun kekayaan. Jadi, kuncinya adalah lo harus mulai berpikir dari sekarang, gimana caranya uang lo bisa bekerja buat lo. Nggak cukup cuma mikir gimana cara dapetin uang banyak, tapi lo juga harus tahu gimana cara ngelola uang itu supaya jadi kekayaan yang berkelanjutan. Dan ini penting banget, lo nggak perlu jadi orang kaya dalam semalam. Semua orang kaya pun mulai dari bawah, tapi mereka tahu bahwa pendapatan itu penting, tapi kekayaan jauh lebih penting. Mereka mulai dengan investasi kecil-kecilan, bangun aset, dan lama-lama itu berkembang jadi kekayaan yang lebih besar. Jadi, mulai sekarang, lo harus mulai berpikir lebih jangka panjang dan mulai bangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan pasif. Itulah yang membedakan orang kaya dengan orang yang hanya sekadar kaya sementara. Jadi gini, banyak orang yang mikir kalau kekayaan itu cuma soal punya duit banyak. Padahal, itu cuma sebagian kecil dari gambaran besar. Kekayaan sejati itu nggak cuma tentang uang, tapi juga tentang jaringan yang lo bangun dan pengetahuan yang terus berkembang. Dua hal ini sering banget dianggap sepele, padahal sebenarnya itu adalah kunci penting buat lo bisa terus berkembang dan menjadi lebih kaya, baik secara finansial maupun pribadi. Pertama, kita bahas soal jaringan dulu. Banyak orang yang masih mikir, gue bisa sukses sendiri kok, nggak butuh bantuan orang lain. Tapi, orang kaya tahu banget kalau kesuksesan itu seringkali melibatkan orang lain. Mereka nggak cuma ngebangun kekayaan sendiri, tapi mereka juga ngebangun hubungan yang saling menguntungkan. Dan yang perlu lo tahu, jaringan itu lebih dari sekedar teman-teman biasa yang lo kenal di kehidupan sehari-hari. Jaringan yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang bisa memberi lo peluang, berbagi pengetahuan, atau bahkan menjadi mitra usaha yang bisa mendongkrak kesuksesan lo. Coba deh lo pikirin, kalau lo cuma berkutat sama orang yang punya pemikiran terbatas, yang nggak ngerti dunia investasi atau bisnis, lo bakal terhambat. Tapi kalau lo punya jaringan yang kuat, yang punya wawasan luas, lo bisa belajar banyak hal baru, dapetin insight yang nggak lo pikirin sebelumnya, dan mungkin aja ketemu peluang yang bisa mengubah hidup lo. Orang kaya itu sering banget dikelilingi orang-orang yang lebih pinter dan lebih berpengalaman, dan mereka nggak malu buat belajar dari mereka. Jaringan ini juga bisa jadi sarana buat lo nyari mentor. Seorang mentor itu penting banget karena mereka udah lewat semua fase yang lo jalani, dan mereka bisa ngasih lo arahan yang tepat. Biasanya orang kaya tuh nggak segan-segan bayar mahal buat mendapatkan bimbingan dari mentor yang mereka anggap bisa mempercepat proses mereka menuju kesuksesan. Mereka ngerti kalau waktu itu lebih berharga daripada uang. Dengan belajar dari orang yang lebih berpengalaman, mereka bisa menghindari kesalahan yang bisa bikin rugi di masa depan. Sekarang, kita ngomongin soal pendidikan berkelanjutan. Lu pasti sering denger kan kalau orang kaya itu nggak pernah berhenti belajar? Nah, itu bener banget. Mereka tahu, dunia terus berubah, dan buat tetap relevan, mereka harus terus berkembang. Banyak orang berpikir kalau sekolah atau kuliah itu udah cukup buat ngejar sukses. Tapi yang nggak banyak orang tahu, orang kaya tuh nggak cuma berhenti belajar setelah lulus sekolah atau kuliah. Mereka terus mencari cara buat ngembangin skill mereka, baik itu lewat kursus, pelatihan, atau bahkan belajar secara otodidak. Orang kaya sering banget nyari informasi terbaru, mereka nggak takut buat investasi waktu dan uang mereka buat belajar hal-hal baru, terutama yang bisa meningkatkan kemampuan mereka di dunia bisnis atau investasi. Mereka tahu banget bahwa pengetahuan itu bisa jadi aset yang sangat berharga. Coba aja lihat orang-orang kaya yang selalu sukses jangka panjang, mereka pasti selalu berusaha update dengan perkembangan terbaru, apakah itu soal teknologi, tren investasi, atau bisnis yang lagi naik daun. Mereka nggak akan pernah puas dengan apa yang mereka tahu hari ini. Lo juga harus punya mindset yang sama.
Jangan pernah berhenti belajar. Terus cari pengetahuan baru, karena itu bisa jadi sumber kekayaan yang jauh lebih penting dari uang. Kalau lu ngerti gimana cara investasi yang benar, gimana cara baca pasar saham, atau gimana cara nge-manage bisnis, itu jauh lebih berguna daripada cuma sekadar ngandelin pendapatan dari gaji. Semua pengetahuan ini bisa membantu lo ngambil keputusan yang lebih cerdas dan bisa menghasilkan kekayaan lebih besar di masa depan. Jadi bukan cuma uang yang bikin orang kaya jadi kaya, tapi juga jaringan dan pendidikan yang mereka bangun. Mereka tahu kalau hubungan yang baik dengan orang-orang sukses bisa memberi mereka peluang yang nggak pernah lo bayangin sebelumnya. Dan mereka juga tahu kalau ilmu itu nggak pernah berhenti, selama mereka terus belajar, mereka akan terus bisa nambahin nilai buat diri mereka dan bisnis mereka. Kalau lo pengen jadi kaya, lo harus siap untuk bangun jaringan yang kuat dan terus belajar sepanjang hidup lo. Nggak ada jalan pintas buat jadi kaya, tapi dengan dua hal ini, lo udah punya modal yang luar biasa buat mencapai tujuan finansial lo. Nah, itu dia rahasia finansial orang kaya yang mungkin selama ini lo nggak tahu. Sekarang saatnya lo mulai berpikir beda, mulai dari mindset, cara lo nge-manage uang, dan yang pasti, bangun jaringan yang bisa bantu lo berkembang. Kalau lo merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Gue yakin, kalau lo konsisten, langkah pertama lo buat jadi kaya bisa dimulai sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya.